Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Laraswati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang etika dalam berdistribusi. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Atin Pratiningrum. Saya Dede Rifadli Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam slide pertama ini kita akan membahas tentang etika. Apa etika itu? Yaitu secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani dan yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, tempat biasa, sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pentingnya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk mengkaji sistem nilai yang berlaku. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, yaitu moral. Nah, dilanjut oleh saya. Tujuan Menit Imam Al-Ghazali Utama Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan, dan harta. Apa yang menetapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum yang dikehendaki. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim menjabarkan bahwa dasar syariah adalah kebijakan dari kemaslahatan. Ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang sempurna. Selanjutnya distribusi. Manusia telah Distribusi menjadi menurut tujuan KBBI seluruh adalah masyarakat. penyaluran, pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Di sini Collins mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Adapun penulis definisi yang disampaikan Collins merupakan arti sempit dari distribusi. Collins pun hanya mengaitkan distribusi dengan proses hasil produksi yang meliputi penyimpanan dan penyaluran. Secara konvensional, distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun di sini definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu. Namun, di sini pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki negara. Selanjutnya ada distribusi Afzalur Rahman. Distribusi ini suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Sejalan dengan prinsip ini, pertukaran antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi ini yang didasarkan atas kebutuhan seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Nah, ini menurut Afzalur Rahman distribusi. Adapun tujuan dari distribusi ini memiliki 6 poin. Yang pertama menyampaikan, yang kedua mempercepat, yang ketiga terpercayainya, keempat menjaga, kelima memperbesar, keenam meningkatkan. Teman-teman di sini bisa baca PPT-nya langsung ya. Selanjutnya, konsep moral dan etika dalam sistem distribusi. Konsep moral Islami dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian. Perlu dilakukan beberapa hal, yaitu
Yang pertama, mengubah pola pikir atau mindset dan pembelajaran Islam dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum, berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain, hidup di atas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran. Nah, dalam bahasa normatif di atas, di sini ada akses etika ekonomi, ada beberapa poin dari A sampai G. A. Pemberlakuan hak kepemilikan. B. Negara mempunyai otoritas. Yang C. Dalam hak kepemilikan berlaku sistematika. Yang D. Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi. Yang E. Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi. Yang F. Konsep kongsi merujuk kepada sistem bagi hasil. Yang G. Ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata dan perbuatan.